Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di jalan, di kantor, di rumah, dimanapun kalian berada. Aku doain semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya. Oke, teman-teman, hari ini saya akan membahas pengalaman saya pada saat saya di Gunung Pancar. Jadi sedikit bercerita, Gunung Pancar adalah gunung yang pertama saya naikin. Ya, jadi di antara gunung-gunung yang lain, startnya itu awalnya saya kalau orang eh, tua bilang assalamualaikum dulu pertama ke Gunung Pancar. Ya, nah teman-teman, Gunung Pancar sendiri itu berada di Karangtengah, wilayah Babakan Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jadi kalau kalian dari Jakarta itu ya 1 jam ya, karena memang posisinya kan tidak jauh. Paling lama 1,5 jam. Ya, monggo kalau mau bersilaturahmi dengan Gunung Pancar. Nah, di Gunung Pancar sendiri itu kan ada dua tahap ya, dua tahap. eh, Gunung Pancar itu yang tahap kedua itu di sana ada makom Eyang Balung Tunggal dan Eyang Anggara Wulung. Nah, Eyang Balung Tunggal sendiri itu beliau itu moksa pada usia 7 tahun. Jadi kalau yang pernah ke sana dan melihat sosok anak kecil gitu ya, anak kecil umur 7 tahun, terus berpakaiannya seperti anak raja atau berpakaiannya seperti apa ya pendekar gitu ya. Nah, itu ya kurang lebihnya itu bisa jadi itu sosok dari Eyang Balung Tunggal gitu. Dan saya juga termasuk yang saya tawasulin Eyang Balung Tunggal, Hanggara Wulung gitu kan. Nah, itu adalah di tengah-tengahnya, belum belum ke tingkat yang pertama gitu kan. Jadi itu tingkat keduanya. Nah, kita jalan menuju tingkat ke satunya, barulah di situ kita ketemu makam Eyang Haji Putih atau Eyang Kuncung Putih. Ya, di sana ada Ki Mas Manggala dan Nyi Bungsu. Nah, sekarang saya mau menggambarkan dulu siapa sosok Eyang Kuncung Putih sebelum saya bercerita tentang Gunung Pancar tersebut. Nah, Eyang Kuncung Putih itu, jadi gini teman-teman, eh, namanya seorang tokoh Nusantara atau tokoh agama pada zaman dahulu kala, para wali itu memiliki nama 40 nama. Ya, jadi dia di mana tempat namanya berbeda atau julukannya berbeda. Itu yang perlu kalian ketahui. Nah, tapi orangnya itu dengan orang yang sama ya. Jadi kalau kalian bingung kok Teteh di sini ada, di sini ada, di sini ada, yang ini, yang itu gitu kan. Nah, kok bisa? Sebenarnya orangnya orang sama, tapi hanya berbeda julukan, berbeda panggilan saja pada zaman dahulu. Ya mereka kan beliau itu orang-orang sakti semua ya, mempunyai risalah yang harus mereka jalani gitu. Nah, oke, Eyang Kuncung Putih atau namanya adalah Prabu Susuk Tunggal ya. Beliau itu adalah raja dari Pakuan. Oke. Nah, Eyang Kuncung Putih atau Eyang Prabu Susuk Tunggal itu, beliau itu mempunyai putri bernama Ambakasi. Nah, Eyang Prabu Susuk Tunggal itu bersaudara atau adik kakak. Nah, dia tapi beda ibu. Bersaudara dengan Rahyang Dharma Niskala. Beliau itu dari Galuh ya, adik kakak nih. Nah, Rahyang Darmaniskala itu adalah ayahnya Cikal Bakal Siliwangi ke-6 atau Eyang Pemanah Rasa, Eyang Prabu Pemanah Rasa. Nah, akhirnya dinikahkanlah antara Eyang Ambatkasi dengan Eyang Pemanah Rasa dinikahkanlah. Akhirnya bersatulah antara Galuh dan Pakuan. Oke. Nah, itu kita mengulak dulu nih tentang dari Eyang Kuncung Putih, sosok Eyang Kuncung Putih atau Eyang Haji Putih
atau Sundanya, Pakuannya itu Eyang Prabu Susuk Tunggal. Nah, Eyang Prabu Susuk Tunggal itu merupakan poros dari spiritual Sunda gini. Nah, jadi ceritanya gini. Ini bahasanya ya. Jadi kalau di Islam itu kan ada nabi, nabi ya banyak ya nabi-nabi ya. Nah, Eyang Prabu Susuk Tunggal ini istilahnya nabinya orang Sunda gitu karena bukan berarti maksudnya saya bilang yang Prabu Susuk Tunggal ini adalah seorang nabi, jangan digoreng-goreng ya. Istilahnya seperti itu. Jadi beliau ini adalah sosok keagamaan, sosok filosofi, sosok yang dituakan, sosok yang dihormati, seorang guru gitu ya, membawa ke dalam hal yang kebaikan. Itu yang Haji Putih atau yang Prabu Susuk Tunggal. Nah, sampai di situ ya paham ya. Jadi, nah kembali lagi ke cerita selanjutnya. Jadi dinikahkanlah anak dari yang Prabu Susuk Tunggal Ayang Ambatkasi dinikahkan dengan Eyang Pemanah Rasa. Jadilah Galuh Pakuan, ya bersatulah dari Galuh dan Pakuan akhirnya bersatu. Nah, tapi antara Ambatkasi dan yang Prabu Pemanah Rasa itu tidak mempunyai keturunan, ya. Nah, sekarang teman-teman, saya juga mau bercerita. Eyang Prabu itu kalau panggilan Sundanya itu adalah Sri Baginda Maharaja Sri Baduga Maharaja Prabu Kanom Sakti Adimakta Dipraja Salista. Itu adalah panggilan Eyang Prabu Siliwangi ke-6 dalam bahasa dalam tatanan Sundanya ya. Jadi kalau kalian mau tawasul kepada Eyang Prabu Siliwangi Pemanah Rasa, nama bahasa Sundanya itu tadi Maharaja Prabu Siliwangi gitu ya. Yang Sri Baduga Prabu tadi siapa tuh kan jadi lupa gitu ya. Pokoknya tadi lah ya gitu ya. Nah, itu kalau teman-teman mau mau tawasul monggo silakan gitu kan karena memang namanya sangat panjang. Oke. Nah, itu kurang lebihnya kalian tahu dulu nih tatanan dari siapa sosok yang Kuncung Putih. Nah, selanjutnya baru saya akan bercerita tentang Gunung Pancar ya. Gunung Pancar itu adalah tempat turunnya Siliwangi. Ya, tempat turunnya Siliwangi karena memang banyak sekali sejarah di sana yang berhubungan dengan para tokoh-tokoh Nusantara. Nah, Gunung Pancar sendiri itu berdiri tingginya itu 800 mdpl. Ya, jadi memang kelihatannya tidak terlalu tinggi gitu ya karena eh, kalau dibandingkan gunung lain gitu ya. Tapi ternyata kalau kita naik ke sana itu lumayan bikin dengkul gemeter karena dia tuh bentuknya lucu. Jadi kan kalau Gunung Pancar itu naiknya tuh sampai begini nih, tegak lurus seperti ini. Jadi kita effortnya butuh perjuangan yang besar. Terus antara anak tangga satu ke anak tangga yang lain tuh agak jauh. Baru ke atasnya tuh lumayan agak udah main deket gitu ya. Tapi kalau masih masih sekitar di bawahnya itu tuh belum sampai ke tingkat 2 itu tuh memang agak jauh antara anak tangga satu dan anak tangga lainnya gitu kan. Jadi ceritanya saya itu naik ke sana itu pagi ya, seperti biasa saya naik ke sana pagi, terus saya juga kulo nuwun kepada kesepuhan yang ada di sana dan beliau itu usianya udah 130 tahun. Memang beliau itu kesepuhan di daerah Gunung Pancar gitu ya. Jadi saya permisi dulu. Ya memang kita itu sebagai orang Indonesia itu adalah kelebihannya bahwa adabnya kita itu harus kita kedepankan gitu ya. Dimanapun kita berada gitu ya, tata krama gitu. Walaupun istilahnya kita mampu untuk naik sendiri,
istilahnya kita ngerasa fisik kita kuat untuk naik sendiri gitu kan ya, eee, punya kemampuan untuk itu, tapi kita sebagai orang Indonesia, kita harus mendepankan yang namanya adab dan tata krama. Kalau orang Jawa bilang tata kromo. Nah, karena itu saya permisi dulu kepada kasepuhan yang berada di sana. Usianya udah 130 tahun. Tapi Masya Allah, ketika saya ketemu beliau, itu masih seger loh. Usianya nggak kayak 130 ya. Aura di mukanya. Kalau saya bilang bahasa anak-anak sekarang tuh glowing gitu. Jadi akhirnya ketika saya silaturahmi, terus ditanya tujuannya apa, saya bilang saya ingin ziarah ke Gunung Pancar dan kedua saya ingin mengulas tentang sejarah dari Gunung Pancar sendiri, cerita-cerita yang berada di sana gitu. Nah, izinnya untuk itu nggak ada niat apapun lainnya. Nah, alhamdulillah diizinin sama beliau. Nah, saya didampingi lah oleh anaknya karena beliau kan udah sepuh sekali 130 gitu kan. Konon ceritanya teman-teman, dahulu kalanya ya. Disclaimer kalau mohon maaf kalau saya salah. Jadi sebelum Bung Karno gitu ya naik ke Gunung Pancar, Bung Karno selalu minta segenggam nasi kepada beliau untuk naik ke Gunung Pancar. Mau istilahnya Bung Karno udah makan atau bagaimana istilahnya tuh ya kalau saya bilang sih tadi penghormatan gitu kan bukan dilihat dari segenggam nasinya tapi doa yang diberikan oleh dari kesepuhan yang ada di sana. Oke, singkat cerita, saya berangkat. Saya berangkat menuju ke atas gitu ya. Pagi-pagi saya berangkat karena khawatirnya turun hujan ya. Saya berangkat gitu kan. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh anak saya. Kenapa kok ada bingung mungkin ya TV ini kok ngajak anaknya terus gitu kan. Gini, saya itu ingin memperkenalkan anak saya dengan budaya Indonesia, budaya Nusantara. Jadi walaupun dia dimanapun dia berada, dia harus mengingat sejarah jas merah. Bahwa sejarah itu adalah identitas dari sebuah negara. Identitas diri. Itulah yang saya ingin kenalkan kepada anak saya bahwa jangan pernah kamu melupakan sejarah gitu. Kita harus bangga dengan Indonesia dengan sejarahmu gitu. Itulah yang saya mau perkenalkan kepada anak saya tentang leluhur-leluhur sejarah-sejarah yang ada di Indonesia gitu ya. Biar menjadi tolak ukur walaupun dari negara luar masuk ke dalam Indonesia ya silakan gitu kan karena perkembangan zaman kan kita memang harus mengikuti tapi kan yang penting dasar dari anak saya itu punya dasar kuat akan Nusantara gitu cinta dengan Nusantara. Nah, oke kita lanjut. Saya berangkatlah dengan anak saya itu juga. Nah, sebelum saya ke tingkat pertama, saya ke tingkat kedua dulu nih, ke tengah-tengahnya dulu. Di sana ada makom Eyang Balung Tunggal dan Eyang Hanggara Wulung ya. Saat di sana itu saya mencium wangi yang harum sekali. Yang menurut saya bukan sekedar wangi sedap malam atau melati. Jadi ada wangi yang berbeda gitu ya. Dan saya lihat tidak ada yang beri parfum di sana atau kasih wangi-wangian di sana, tidak ada gitu kan. Tapi saya mencium bau yang wanginya tuh wangi tapi tua banget gitu ya. Namun tidak menusuk, enak deh pokoknya. Nah, ketika saya di sana saya tawasul gitu ya, mengucapkan salam, saya duduk dulu di sana gitu ya. Entah mengapa tuh namanya air mata saya tuh turun. Jadi perasaan saya tuh saya tidak ingin nangis gitu kan, nggak ada kesedihan, tidak ada kesedihan, tidak ada rasa kemarahan atau nggak ada rasa seperti itu. Tapi air mata ini nggak turun. Yang ada malah saya ngerasa tuh hati saya disentuh kayak apa ya? Saya tuh ngerasa malah ada rasa kerinduan, ada rasa kasih sayang, dedeh teh. Kalau orang Sunda bilang mah dedeh gitu ya. Ada rasa seperti itu gitu loh. Sehingga menyentuh perasaan saya, kolbu saya. Jadi air mata itu tuh mengalir terus gitu loh. Dan saya senang saat itu. Dan saya ngerasa diterima di situ. Saya ngerasa gitu kan.
Ini perasaan saya. Nah, dijelaskan oleh kuncen yang ada di sana itu juga sedemikian bahwa teteh diterima di sini. Alhamdulillah, namanya kita mau silaturahmi, bukan ada niat apa-apa gitu ya. Nah, setelah saya tawasul di situ, itu yang saya dapetin. Tapi untuk sosok-sosok saya belum melihat di situ. Cuman lebih kerasa ya, lebih kerasa yang kuat di atas sana tuh di tingkat kedua. Lalu setelah saya tawasul di sana, kan udah mengucapkan salam, memang beliau itu adalah gerbangnya Eyang Kuncung Putih atau Eyang Haji Putih atau Eyang Prabu Susuk Tunggal ya. Jadi memang pakemnya untuk teman-teman yang mau ke sana, jangan langsung ke Eyang Kuncung Putih. Istilahnya harus sehai dulu, assalamualaikum dulu ke Eyang Balung Tunggal sama Eyang Hanggara Wulung gitu ya. Itu adalah adabnya gitu kan. Tapi kalau yang udah telanjur teh, saya udah telanjur teh, saya ke yang Kuncung Putih dulu baru ke situ karena kan tujuan utamanya yang Kuncung Putih ya sudah. Tapi kalau seandainya nanti naik kedua kali, kita sehai dulu sama yang di tingkat 2 ini. Gitu. Lalu saya naik ke atas gitu kan. Nah, alhamdulillah di situ tuh ketemu dengan kuncennya ya, kuncen di sana dan saya mengucapkan salam, lalu saya tawasul kembali, walaupun di bawah saya udah tawasul. Tapi ini khusus ya, saya tawasul dulu buat yang Kuncung Putih, terus ada bacaan lah yang saya baca gitu kan, saya salawat dulu, salawat Jibril dulu di sana gitu kan. Barulah saya mohon izin bila memang ada pesan yang bisa disampaikan ke saya atau memang saya diizinkan untuk ada yang bisa saya lihat gitu kan, menjadi oleh-oleh buat saya gitu. Karena memang tujuan ke sana saya tidak minta apa-apa gitu loh, tidak ingin apa-apa. Nah, perlu Kak teman-teman ketahui, Gunung Pancar itu mempunyai apa namanya? Besi kuning. Mungkin teman-teman pernah cerita. Kalau Sunda, orang Sunda bilang besi koneng, ya. Nah, banyak yang datang ke Gunung Pancar itu berburu besi kuning, ya. Ya, saya tidak tahu tujuannya untuk apa, tapi yang pasti punya manfaat. Nah, bad news-nya teman-teman itu tidak akan bisa diambil walaupun dia seilmu tinggi apapun, gitu. Karena besi kuning itu adalah merupakan tombak bumi atau pusar bumi yang ada di Gunung Pancar. Nah, jadi bisa kebayang kalau misalnya tiba-tiba ada yang nawarin, ini mau beli nggak barang dari Gunung Pancar, besi kuning segini-gini, itu nggak ada. Ya, ini emas loh asli dari Gunung Pancar, tapi itu bukan dari besi kuning yang dimaksud gitu karena memang udah tertancap di Gunung Pancar sebagai tombak atau tombak bumi ya di Gunung Pancar. Nah, itulah yang menjadi daya tarik dari Gunung Pancar tersendiri untuk orang-orang datang ke sana untuk berburu benda-benda pusaka. Salah satunya itu. Kedua, memang banyak sekali kekayaan-kekayaan Siliwangi yang berada di sana gitu ya, yang ditanam di sana oleh Eyang Prabu ya. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ya, yang ditanam di sana gitu ya. Tapi nggak mudah untuk teman-teman untuk mengambilnya karena memang sudah ada penjagaan yang kuat dan sudah diselimuti. Karena sebenarnya Gunung Pancar itu gunung yang sangat sakral gitu ya. Jadi bukan uh, bukan timingnya itu hanya sekedar naik muncak tidak. Jadi lebih ke banyak spiritualnya di sana, tujuan spiritualnya di sana gitu. Nah, jadi ada sedikit cerita teman-teman. Ceritanya ada ada pasangan laki-laki dan perempuan. Kan memang kan nenda-nenda di sana tuh jarang ya di Gunung Pancarnya bener-bener ya, bukan di bawah-bawahnya yang di hutan-hutan itu tuh bukan ya. Jadi ceritanya ada yang nenda teman-teman di sana. Nah, itu bukan suami istri ya. Nah, akhirnya kuncen kuncen yang ada di Gunung Pancar itu ditegur.
ditegur oleh Eyang Kuncung Putih. Nggak suka gitu loh, maksudnya bukan mahramnya tapi berada di dalam satu tenda gitu kan, dan itu beliau itu tahu. Nah, dianggap mengotori Gunung Pancar tersebut. Akhirnya teman-teman, belum diperingatin tuh sama kuncennya, si perempuannya itu keluar dari tenda, dia lari-larian terus diterjun. Itu kejadian, pernah ada kejadian di sana. Jadi akhirnya si perempuan itu ya otomatis namanya terjun dari ketinggian, ya mana ada yang selamat kecuali dia punya ilmu mincik ya, atau punya ilmu terbang tiba-tiba, mungkin saja akhirnya yang perempuannya mati gitu kan. Nah, pernah ada cerita seperti itu. Itulah sangat sangat sakral Gunung Pancar itu. Memang orang ke sana itu pertama itu lebih untuk spiritual, baru kedua itu mau naik gunungnya untuk pengen tahu refreshing atau pengen tahu tujuan untuk pendaki gunung. Enggak gitu loh, itu nomor nomor dua. Nomor pertamanya dia menginginkan sesuatu gitu ya, mencari sesuatu di Gunung Pancar. Nah, jadi lucunya teman-teman, Gunung Pancar itu kalau dia longsor, gunung-gunung yang lain itu ikut. Nah, itu uniknya. Jadi pernah ada kejadian yang di tingkat 2 itu, yang mau menuju tingkat 2 tuh, yang tadi mau menuju Makom yang Balung Tunggal sama Hanggara Wulung, itu longsor ya. Terus gunung-gunung yang selanjutnya ada 144 gunung itu ikutan longsor. Jadi kayak latah gitu loh. Nah, itulah bahayanya. Walaupun dia kelihatannya eh apa ya istilahnya sederhana ya, kalau saya bilangnya Gunung Pancar terlihatnya sederhana gitu ya, tapi punya 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 apa ya, daya tariknya tuh yang kuat terhadap gunung-gunung yang lain. Teman-teman percaya atau tidak, saya pun dalam 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 doa saya, Gunung Pancar itu saya kirim Al-Fatihah loh, saya tawasulin, salah satu gunung yang saya tawasulin gitu loh. Segitu penghormatan saya gitu. Maksudnya KTV ini kok jadi kayak menghormatin gunung. Bukan masalah Kak, saya menghormati gunung. Semua yang namanya kita alam semesta itu kita harus hormatin gitu, karena ya mereka itu bukan tidak hidup, mereka tuh bukan sekedar pohon, mereka bukan sekedar tanah, mereka bukan sekedar laut. Mereka juga punya tugas ada di bumi ini tercipta, dan mereka juga berzikir kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita harus menghormati itu juga tuh. Nah, lanjut lagi ceritanya dari yang dua perempuan tuh akhirnya bukan ya, tadi yang longsor ya. Nah, akhirnya udah diperbaikin sekarang teman-teman longsornya itu, dan kita doain mudah-mudahan ya tidak ada longsor-longsor lagi di Gunung Pancar. Nah, Gunung Pancar itu memang itunya Siliwangi di sana gitu ya. Porosnya gitu, Siliwangi di sana itu ya salah satunya di Gunung Pancar. Turunnya intinya seperti itu. Nah, Gunung Pancar itu memancar gitu loh. Pancarannya itu sampai ke Bogor. Nah, kalau ada orang spiritual yang mata batinnya benar-benar kebelalak terbuka bisa melihat, Bogor malam hari itu bisa kelihatan terang karena pancaran Gunung Pancar. Nah, itulah hebatnya para 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 kekuatan-kekuatan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman dahulunya. Nah, ceritanya gini teman-teman. Ada cerita di Gunung Pancar. Jadi ada sekelompok rombongan. Nah, dari penampilannya sih itu seorang ustadz ya, dia bawa jemaahnya. Nah, si ustadz ini nih ada satu jamaah yang bawa anak. Nah, ustadz sendiri ini ketika datang ke sana itu ya mohon maaf, ya selonong-selonong aja gitu. Adabnya kurang, intinya seperti itu. Sampai kuncen lagi duduk ketendang dengkulnya dan tidak permisi, tidak bilang maaf,
tidak tidak berperilaku, menurut saya toto kromonya kurang ya. Mungkin karena dia ngerasa di depan yang lain dia bawa jamaah seperti itu kali ya, nggak tahu lah. Tapi saya nggak tahu dia benar ustadz atau tidak. Tapi yang pasti penampilannya ya seperti gitu deh, seperti gaya-gaya seperti ustadz seperti itu. Nah ceritanya ya udah dia ngerasa dia tidak perlu permisi, mungkin ya dia nggak perlu permisi dengan kuncen yang ada di sana. Nah terus anak ini nih yang tadi ini nih perempuan, itu bandelnya minta ampun. Jadi orang-orang lagi tawasulan dia lari sana lari sini jumpalitan lah apa segala macam seperti itu. Nah akhirnya diperingati oleh kuncen karena khawatir anak tersebut jatuh, ya kan ya. Nah wajar dong, namanya itu kan di posisinya paling tinggi, khawatir kepleset apa jatuh ngegelinding kan jadi kerjaan juga istilahnya orang-orang yang ada di sana dan bahaya juga gitu kan, diperingatin gitu kan. Malah tidak suka orang tuanya. Dia bilang, "Oh, anak saya nggak apa-apa kok, anak saya sehat-sehat aja." Gitu kan. Ya udah, kata kuncinya. Kuncinya diem tuh. Nah, tiba-tiba teman-teman, ada seorang anak laki-laki usia 7 tahun. Itu nggak semuanya ngelihat gitu kan ya. Itu ngedatengin anak yang perempuan itu dicubit di sininya. Dicubit, tiba-tiba anak itu jatuh keplentang, kebanting sampai gue jedak begitu. eh Abis dicubit sama yang anak laki-laki umur usia 7 tahun itu, anak laki-laki ya, itu langsung keplanting ngejeledak, itu akhirnya pada panik semua kan. Nah si ustadznya ceritanya mau nolongin ya, si kuncennya ngerasa si ustadznya juga tidak minta tolong, dan dari awal tuh udah memang tidak bagus adabnya ya, kayak dia nyenggol dengkulnya kuncen gitu, ngelewatin begitu aja gitu kan, kena kakinya kan harusnya minta maaf gitu ya. Ya waktu itu mah udah bukan ustadz atau bukan siapa lagi, nama kita nyenggol orang itu lagi jalan, maaf pak atau maaf bu atau siapapun itu ya. Nah itu tidak terjadi. Nah akhirnya si ustadz ini nih berusaha nih teman-teman, berusaha untuk nyembuhin nyembuhin si anak perempuan ini. Wah, pas dia berusaha nyembuhin, bukannya sembuh teman-teman, tangannya hitam. Hitam, hitamnya tuh kayak apa ya? Kayak ini nih hitamnya nih. Kayak ini. Hitam. Hitam kayak unguan gitu ya, gimana sih gitu. Pokoknya lebih ke hitam gitu kan, tangannya sebelah hitam. Makin parah gitu kan, nggak bisa disembuhin. Akhirnya uh, si Pak Ustadznya itu ada sedikit kepanikan kan, karena dia ngerasa dia depan orang-orang itu kan berilmu yang gitu kan, sehingga nggak mau ada penghormatan kepada kuncen yang ada di sana. Nah si kuncen memahami itu sosok siapa gitu kan. Jadi ya kita yang di situ tuh memahami, yang tahu itu memahami, yang dapat melihat itu memahami bahwa itu adalah yang sosok Balung Tunggal. Karena yang Balung Tunggal kan tadi saya bilang, beliau itu masih anak-anak laki-laki usia 7 tahun dan beliau moksa gitu ya. Jadi kalau ada yang macam-macam, ada yang niat-niat buruk, ada yang aneh-aneh, biasanya yang Balung Tunggal, karena memang kan saya bilang tadi, yang Balung Tunggal itu memang eh, gerbang gitu kan, yang dipercaya sama yang Kunjung Putih gitu. Nah habis itu udah nggak lama kemudian mereka turun lah tuh, turun, dan beritanya anak perempuan tersebut setelah pulang dari Gunung Pancar sampai dia usia besar itu kena gangguan jiwa. Kasihan ya. Jadi nggak sembuh-sembuh teman-teman. Jadi dia dibawa kemana, dibawa kemana, dibawa kemana, itu nggak nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata anak perempuan itu masih famili dari ustadz tersebut. Gitu. Nah itu maksudnya adalah kita ambil pelajaran deh. Jadi dimanapun kita berada gitu ya, kalau ada yang hal yang baik itu malah kita ambil pelajaran, jangan malah kita nantang karena atau sombong, karena bisa jadi si kuncennya itu ya diem saja,
tidak ada reaksi dengan perilaku atau adab dari orang tersebut ya. Nah, yang berbahaya adalah yang tidak terlihat itu, yang juga tidak suka dengan perilaku dari yang perbuatan buruk kalian. Nah, jadi nanti seakan-akan, wah ini kuncinya nih begini gini gitu kan. Padahal tidak seperti itu gitu loh. Bahwa itu adalah ya karma buruk yang kalian lakukan gitu loh. Nah, kalian hanya menyalahkan, wah karena kuncinya begini tidak seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya selalu ingatkan gitu ya. Berbahaya orang itu yang kalian perlakukan seperti itu tuh dia diam saja. Nah, yang bahaya itu adalah ketika yang tidak terlihat yang bereaksi. Dan itu bukan dongeng, ini bukan dongeng teman-teman, dan demi Allah banyak saya menemukan kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget gitu ya. Makanya saya selalu mengingatkan pada orang-orang yang saya sayangin dan saya bagi kepada kalian semua follower saya karena saya sayang kepada kalian semua. Jangan sampai itu terjadi kepada diri kita ataupun kepada keturunan kita gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang misteri Gunung Pancar itu luar biasa. Kelihatannya gunung yang sederhana, gunung yang tenang gitu ya. Tidak terlalu tinggi ya kan, 800 mdpl kan tidak terlalu tinggi ya. Tapi energinya tidak kalah tinggi dengan gunung-gunung yang seperti Salak gitu ya. Merapi itu nggak kalah. Gunung Galunggung gitu kan. Kalau saya anggap tuh Gunung Pancar itu memang gunung spesialisasi untuk spiritual gitu ya. Nah, untuk teman-teman ketika saya turun dari Gunung Pancar, saya pikir hal-hal misteri itu sudah terlewatkan gitu ya. Saya turun gitu kan. Jadi nggak semua rombongan saya kuat naik ke atas. Mereka nunggu di tingkat 2. Jadi yang naik ke atas itu hanya 4 orang. Yang lainnya itu tumbang karena tidak kuat pernafasan ataupun ya nggak tahu ya hal-hal lainnya ya. Saya tidak paham. Yang naik menuju puncak tuh 4 orang termasuk putri saya. Nah, akhirnya saya pulang nih. Saya pulang gitu kan. Saya pulang itu ngerasa ada yang nganterin, ada yang nemenin. Itu kan perasaan saya. Ternyata bukan saya doang yang ngerasain. Yang turun semua itu ngerasain. Ya anak saya, ya orang-orang saya yang lainnya itu ngerasain. Cuma pada diem aja mulutnya. Ada yang ngerasain itu anak kecil. Nah, ada yang ngerasain sosok harimau ya. Nah, ada cerita lucu. Nah, yang turun itu kan secara fisik kan cuman 4 orang secara fisik loh. Nah, terus saya turun itu kan. Tiba-tiba tuh ada gereman suara macan. Dan itu kenceng, bukan bias-bias. Dan bukan sekali. Jadi pas saya jalan gitu tuh selama jalan tuh ada gereman dia berapa kali gitu ya. Yang pertama saya diemin. Nah, sampai ketiga kali saya ucapin salam, akhirnya saya coba pengen tahu nih yang lain denger apa enggak. Saya bilang, dengar suara auman gak sih? Gereman gak sih? Saya bilang gitu kan ke yang lain nih. Terus yang satu tuh takut ya. Enggak bunda, itu suara kincir angin. Kan beda. Suara kincir angin, kincir air, sama suara gereman macamnya jelas-jelas beda. Jadi saking groginya nih, ternyata juga denger gitu. Terus saya bilang, ya saya kan ya polos ya, saya bilang gini, aduh atuh
Kincir angin sama kincir air mah beda suaranya sama gereman harimau. Dari mana samanya? Oktavnya juga beda gitu kan. Terus akhirnya dia ngasih kode tuh. Yang orang saya aja kayak nggak kasih kode kayak udah jalan-jalan kayak gitu kan. Jalan aja jalan terus 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 terus. Jadi dia tuh mukanya tuh kayak muka takut, pucet. Ternyata dia itu bukan hanya ngelihat, bukan hanya denger, dia juga ngelihat gitu loh. Terus tapi kan saya juga harus warning, ini macan beneran atau macan goib. Ya saya mah lebih baik macan goib ya daripada macan beneran gitu kan, gak lucu kalau macan beneran gitu. Terus gitu ya, kayak udah jalan 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 kayak gitu kan ya. Oh saya paham, dia ngelihat, dia tahu, udah saya jalan, dia diem, saya diem aja udah. Terus sampai sampai di bawah, Bunda kita juga denger tahu, dia bilang gitu. Anak saya juga bilang gitu, aku juga denger tahu Momi, dia bilang gitu. Oh alah, tapi kan kita takut, makanya saya bilang kincir angin atau kincir air. Aduh, tapi yang jangan 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 jauh juga gitu loh. Maksudnya dari suara auman macan, apa auman harimau gitu ya. Kok ya suara kincir angin sama kincir apa namanya kincir air, aneh. Saking groginya karena kita turunnya cuma berempat kan gitu ya. Dan ketika kami turun tuh alhamdulillahnya tuh kan nggak panas ya, udah sore dan memang mau turun hujan. Udah udah apa sih? Udah terasa gitu. Nah, jadi gini teman-teman, ada cerita yang terlewat. Jadi kembali lagi ke atas karena nih ada yang terlewat. Kalian mungkin pengen tahu, Teteh sosok yang kuncung putih itu seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ceritanya gini. Pada saat di atas itu kan eh, kita melakukan wirid ya, ibaratnya kita tawasul lah ya di sana gitu kan. Tawasul tadi seperti doa saya awal, moga bisa diliatin gitu kan, moga silaturahmi lah inti seperti itu gitu kan. Nah, ceritanya saya juga bersama Kuncen, Kuncen di atas sana gitu. eh Alhamdulillahnya ada kehadiran. Jadi menjelang hadir itu gelap apa sih? Tapi gelapnya di atas puncak itu aja. Angin tuh kenceng, kenceng banget ya. Tapi juga di atas itu aja gitu loh. Anginnya angin beda, kayak angin purwa, bukan purba lagi, angin purwa. Nah, ketika itu saya matanya meramkan karena bener-bener pengen khusyuk gitu ya ke atas gitu kan. Termasuk si Kuncen. Nah, terus tiba-tiba si Kuncennya udah melek matanya. Dia nyapa saya, Teteh, dia bilang gitu. Mangga dibuka matanya, dia bilang gitu. Apa yang Teteh lihat, dia bilang. Perlahan saya buka matanya kan. Saya buka gitu, nggak langsung gitu kan. Nah, jadi beliau itu tidak menampakkan ke tanah. Beliau itu datang kayak hembusan angin gitu loh. Jadi kayak dia tuh kayak didorong oleh angin. Tuh. Jadi saya berpikir, wajar aja kalau orang-orang dulu ya, para wali-wali Allah dulu itu bisa sholat di Mekah. Ya karena beliau jalan itu, mereka jalan itu didorong oleh angin. Sampai segitunya ilmunya loh. Kalau teman-teman pernah dengar cerita, ada wali yang bisa sholat di Mekah, bolak-balik ke Mekah. Saya sih percaya karena saya melihat itu gitu loh. Bahwa jalannya tuh bukan nampak-nampak begini, tidak. Tapi ya kayak angin tuh kayak dia tuh kayak angin tuh menjadi permandaninya dia untuk jalan. Seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi saya tidak melihat Eyang Kunjung Putih dengan sosok naik kuda atau apa, saya tidak melihat itu, tapi yang saya lihat itu dengan beliau itu membawa tasbih itu besar sekali. Nah ini semua memang putih-putih semua. Itu yang saya lihat. Udah kan saya niatnya cuma pengen lihat, saya ngucapin salam, alhamdulillah, ya udah.
Gitu aja teman-teman. Dan si Kuncen nanya, Teteh lihat, dia bilang gitu kan. Alhamdulillah, saya bilang gitu. Ki, saya bilang gitu, saya ngeliat, saya bilang gitu, alhamdulillah ya udah oleh-oleh buat Teteh ini. Oh ini oleh-oleh udah luar biasa sekali, saya bilang gitu kan. Melebihin dari apa ya orang-orang yang tujuan ke sana ingin besi kuning lah atau apalah gitu kan. Ini mah udah alhamdulillah. Jadi begitu cerita pengalaman saya di Gunung Pancar. Semoga menjadi eh, pembelajaran. Maksudnya adalah jika dalam cerita saya ini ada hal baik, silakan disimpan. Jika tidak ada yang baik, silakan dihempaskan jauh. Oke? Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Maaf-maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum.